Saya ajak ngomong ke rumah saya gitu ya. Termasuk Bunda Bibah tuh juga disalahkan waktu Wulan pergi ke tempatnya Pomal yang kepang-kepang rambut itu. Ya, gitu. Jadi sayang loh sama Bunda. Saya tuh sedih kalau Bunda Bibah itu dibully. Salahnya Bunda, tapi seolah-olah Bunda yang salah. Seolah-olah Bunda yang ngompor-ngomporin. Jadi sementara waktu, Bunda Bibah nggak usah dulu ya tinggal di tempat Wulan. Saya bilang, nggak usah dulu tinggal di tempat Wulan, nggak usah dulu ke Wulan. Kalau memang kangen sama Wulan, datang ke Lab Seru Kohoba. Kalau memang kangen pengen ketemu, datang ke rumah saya saja. Pintu rumah saya terbuka untuk Bunda Bibah. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya, saya tuh tidak melarang Wulan bergaul sama siapapun. Gitu loh. Pada dasarnya saya tuh tidak melarang mau bergaul sama Pomal, sama Fikoh, mereka juga adik-adik saya. Ya, cuman kan kalau sama Fandri, Bunda-bunda Jailan itu baper. Ya, kurang sreg lah kemarin-kemarin itu. Ya, jadi kemudian saya bilang, saya ngomong sama Wulan, emang kamu gimana? Ada apa? Enggak, Fandri temen aja. Ya, sementara kan kita nih jagain juga bunda-bunda Zailan ya. Kan mereka tuh juga sayangnya bucin banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Jadi kita juga harus mendengar masukan dari mereka. Ya pelan-pelan ya, gitu, pelan-pelan ya. Oke, udah, gitu ya. Udah begitu ya. Terus kemudian, nggak lama kemudian kemarin, tiba-tiba saya diinfo lagi sama Kak Yusuf bahwa Wulan mau ke acaranya, bukan itu dulu. Terus saya diinfo sama Kak Yusuf bahwa Wulan akan santunan di Cikande. Katanya ada Bunda Bibah karena ibunya Wulan menanyakan Bunda Bibah. Kemudian saya bilang, oh nggak apa-apa kalau santunan mah nggak apa-apa, di rumah Cikande mah nggak apa-apa, itu aman lah gitu. Artinya tidak ada saya juga melarang-larang selama itu benar ya gitu. Kemudian nggak apa-apa kalau santunan di Cikande, kan memang Bunda Bibah itu rumahnya di Cikande, ya udah silahkan nggak apa-apa. Nah terus kemudian ada tambahannya, tapi besoknya katanya mau ke acara Pomal. Nah itu ntar dulu, nanti jadi masalah baru tuh. Tolong bilangin Wulan, karena situasinya lagi sensitif, sebaiknya dipertimbangkan untuk ke sana. Gitu ya, dipertimbangkan untuk ke sana. Saya malah sempat chat Bang Pomal loh, mau ngobrol, cuman susah komunikasinya karena beliau juga sibuk mempersiapkan eventnya gitu. Maksudnya saya mau bilang, kalau ada omongan-omongan yang tidak baik, misalnya saya dianggap melarang Wulan segala macam, itu nggak ada ya. Cuma saya ini kan lagi pegang couple, nah couple-nya kebetulan bunda-bundanya itu agak sensi, jadi saya tolong dijagain, maksudnya gitu. Tapi kemudian Wulan tidak menghiraukan itu, dia tetap berangkat dan di sana juga ada Bunda Bibah. Oke, kemudian pecahlah itu katanya bully-bulian. Ya, di sosial media itu ada katanya omongan-omongan yang tidak baik. Terus kemudian Wulan tiba-tiba katanya nge-love postingannya Fandri, tapi tidak nge-love postingan Forever sama Jalan Lover Official. Gitu loh. Kemudian saya bilang, nah itu risikonya. Nah itu yang harus kamu hadapi. Itu yang saya hindari sebenarnya. Saya tidak mau kamu kemudian merasa diserang sama bunda-bunda. Gitu loh ya. Ya bunda-bunda itu dia kalau memang misalnya dia komen-komen sebenarnya sah-sah aja, kan mereka sah-sah aja, orang komen sosial media mah sah-sah aja. Ya, gitu. Terus kemudian karena udah mulai rame gitu, datanglah bertanyalah kemudian Bunda Zen datang ke saya. Bunda Zen tuh bertanya, Kak Adi, gimana itu yang mengenai Wulan? Itu saya banyak ditanya sama bunda-bunda, gimana sebaiknya, apakah Adi perlu bicara ngasih tahu Wulan gimana? Saya bilang, saya sudah kasih tahu gitu ya. Terus Wulan juga udah saya nasehatin. Terus gimana? Ya nggak perlu gimana juga ya, kalau memang misalnya bunda-bundanya mau komplain silahkan aja langsung ke Wulan. Ya, karena Wulannya udah saya kasih tahu, itu risiko yang harus ditanggung. Kamu berbuat, ya kamu harus juga berani menanggung akibatnya. Kemudian mungkin banyak yang komen. Dan kemudian saya dengar katanya isunya Bunda Jen nyuruh Kak Adibal mengizinkan fanbase untuk nyerang. Itu nggak ada. Mana ada fanbase, mana ada Kak Adibal mengizinkan anaknya diserang sama dibully atau apa, nggak ada. Ya, nggak ada itu.
Ya, tapi saya sebenarnya membiarkan, tidak membela, karena sebenarnya yang salah saat itu adalah Wulan. Kamu yang bikin masalahnya kok. Begitu ada masalahnya, ya kamu hadapi. Itu namanya orang dewasa. Ya enggak, kan sudah saya peringatkan lewat Kak Yusuf. Nah, dan sebenarnya sosial media tuh jangan dihadapi dengan segitunya ya. Sosial media tuh kan orang tuh bebas berkomentar, kan tidak harus kamu tanggapi juga. Saya juga sering dikata-katain di sosial media. Ya, saya juga sering dikata-katain di sosial media. Jadi kalau menurut saya bunda-bunda sosial media itu sebenarnya bukan hal yang harus kamu permasalahkan ya. Kalau jadi artis ya harus berani dikomplain, berani dikritik, berani ada hater gitu. Ya, itu artinya kamu sebagai artis kamu udah punya fanbase. Mentalmu yang perlu diperbaiki. Ya enggak? Gitu. Kalau memang misalnya kamu dikomentarin buruk, ya udah skip aja. Ya, saya cerita nih saya itu udah nulis lagu dari 2005. Ya, Eri Susan dan kawan-kawan segala macam udah meledak tuh, Murah Kasih Bunda, Gerimis Melanda Hati, Cinta Aku Karena Allah gitu ya. Ya, udah ibaratnya sebagai komposer saya udah ngetop lah waktu itu, udah mapan segala macam. Kemudian muncul Lesti. Saya nulis lagu untuk Lesti, viral, trending, banyak yang trending. Kemudian orang bilang, Adibal mah ngetopnya terkenalnya karena Lesti aja bawain lagunya. Itu loh netizen sama saya ngomongnya. Terus kemudian saya baper nggak? Ya enggak. Pertama, orang juga tahu ya bahwa sebelum Lesti ada di industri juga saya itu memang udah punya lagu-lagu hits. Kedua, ya memang fakta. Kalau Lesti nyanyi lagu saya memang viral dan trending. Ngapain saya harus baper? Ya enggak? Begitu caranya menyikapi. Jadi disenyumin aja gitu loh. Ya udah gitu loh. Dicuekin aja. Ya kamu baru dikritik segala macam atau apa tuh lantas kena mental, ya enggak begitu. Ya. Jadi itu ini juga untuk ngasih tahu, sebenarnya bukan Wulan. Kalau Wulan sudah Kak Adibal kasih tahu. Untuk ngasih fanbase-nya. Jadi tolong ya. Jadi anak saya itu kalau Wulan itu salah, ya jangan juga kalian bela-belain kesalahannya. Ya, jadi kalian tuh kadang-kadang udah tahu nggak tahu salah itu bener, sudah langsung mencari kambing hitam. Oke? Gitu ya. Untuk semua bunda-bunda, gini, kita kalau sayang sama anak kita, sayangi dengan benar. Ya, sayangi dengan benar. Jangan anak kita salah juga kita bela-belain. Oke? Gitu. Tapi jangan juga kalau memang anak kita salah dimarahin berlebihan, itu juga salah. Ya, diajak ngobrol. Saya tuh begitu sama Wulan ya. Jadi pada dasarnya saya sama Wulan tuh nggak ada masalah, dan menurut saya fanbase tuh nggak ada masalah asal kita bijaksana menyikapinya. Yang bikin saya marah itu adalah karena Wulan cancel komitmennya untuk pergi ke Bali, itu aja. Yang lain nggak ada. Jelas ya? Jelas ya, gitu ya, begitu. Jadi jangan mungkin karena selama ini kamu merasa paling disayang sama Kak Adi, paling banyak dapat kesempatan rekaman sama Kak Adi, kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan akan Kak Adi bela. Nggak begitu. Sayang itu tidak begitu. Sayang itu tidak begitu ya. Ya, saya ingin kamu menjadi artis anak didik saya yang memang keren, nyanyinya bagus, berkomitmen. Ke depan tuh bisa dipegang kata-katanya, ya, bisa dipegang komitmennya, gitu ya, gitu. Nah itu, nah oke, ya, sampai sana paham ya? Oke, Jailan gimana Kak Adi? Nah gini, penasaran apa penasaran banget? Mau saya jawab apa saya simpan-simpan aja? Oke. Ya, gini. Sebenarnya Wulan itu mungkin memang
baru kali ini ya. Ini Jailan nih, kita bicara Jailan ya. Tadi Bunda tadi mengenai alasan saya marah itu udah jelas ya. Kemudian alasan kemudian bulian itu muncul itu jelas ya, gitu ya. Jadi biar nggak kesana lagi nanti ya. Jadi jangan lagi berpikir bahwa Bunda-bunda Jailan itu menyerang Wulan disuruh ke Adi atau disuruh dengan Bunda Zen, itu nggak ada. Justru Bunda Zen yang datang jauh-jauh mohon-mohon bersama dengan Bunda Tika dan Ayah Wangki untuk saya memaafkan Wulan. Karena waktu itu saya emosi. Ya, beda sama bunda yang lain itu yang dikasih tahu, malah belain anak yang udah salah. Ya, walaupun saya paham ya, mungkin juga Wulan ceritanya beda lagi sama saya. Kemudian saya jelaskan sama bundanya, ya mudah-mudahan ngerti ya, mudah-mudahan paham ya, gitu ya, gitu. Oke. Jadi nggak ada itu istilahnya Bunda Kak Adi nyuruh nyerang, nggak ada tuh ibaratnya bunda-bunda Jailan lover, apalagi Bunda Jen nyuruh bundanya nyerang. Mungkin bahasanya salah. Ya Kak Adi mungkin bilang, ya kalau memang misalnya kamu komplain silahkan komplain langsung aja. Komplain langsung aja. Karena saya sudah kasih tahu, ya. Kalau sebuah nasihat atau sebuah komplain, sebuah teguran itu dianggap sebagai sebuah penyerangan, itu agak keterlaluan juga sih ya. Ya, keterlaluan juga sih, nggak begitu ya. Bahasanya tuh jangan serang ya, kayaknya serang tuh kayak mau gimana gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi mungkin juga memang banyak juga yang memang nggak suka ngelihat Jailan ya. Melihat Jailan tuh berhasil, banyak nggak suka. Saya curiga jangan-jangan memang ada orang-orang tertentu yang memang sok Jailan lover, tapi sebenarnya mereka tuh pengen jadi huru hara gitu di Jailan. Ya, banyak bukti chatnya apa? Kak Adi ngechat apa? Kasih tahu Kak Adi chatnya. Oke. Zailan gimana Kak Adi? Jadi gini. Jadi Zailan itu sebenarnya adalah satu proyek yang sebenarnya utama di saya ya. Pertama karena memang fanbase-nya itu sudah sangat bagus, terus kompak ya. Saya sih lebih suka sebenarnya fanbase itu misalnya yang fan itu ada ngefans itu misalnya ngefans biasa tuh misalnya 10.000, saya lebih suka separuhnya tapi fokus gitu. Dan saya lihat Zailan itu sampai dalam tahap itu sebenarnya ya, karena semua kegiatan-kegiatan Zailan itu memang dapat banyak support langsung dari bunda-bunda Zailan gitu. Tapi kembali lagi adalah ke anaknya. Saya pernah bilang ya, kalau Zailan itu bisa bubar, kalau yang bubarin itu saya, Wulan atau Jainul, ya. Karena Jailan itu kan Jainul Wulan. Berarti kalau memang salah satunya itu sudah tidak mau ya berarti bisa bubar gitu loh. Atau misalnya mereka gimana saya nggak mau itu bisa bubar gitu ya. Nah di dalam jalan tuh gini, ya biasalah ya namanya di grup di couple itu ada kendala-kendala gitu, biasalah ya gitu. Dan selama ini saya berhasil untuk ngajak Wulan untuk berbicara dari hati ke hati bahwa betapa pentingnya Zailan itu bukan hanya buat Jailannya, bukan hanya buat Zainul, tapi juga buat Wulan. Oke, karena pada akhirnya Zailan itu bukan hanya mensupport Jailan saja. Zailan itu juga mensupport perorangan, yaitu Wulan dan juga Zainul. Gitu ya. Saya sering bicara bukan karena saya itu gimana-gimana Wulan gitu kan, ibaratnya Wulan itu sudah lama sama saya. Ini dapat kesempatan nih, kebetulan dapat partner duet yang disukain gitu loh. Ya, itu susah loh dapat yang begitu ya. Gitu maksudnya chemistry-nya dapat atau apa. Jadi saya kasih pengertian ke Wulan, bertahan dulu lah minimal sampai benar-benar bagus di kamunya gitu ya. Nah, sejak kejadian kemarin ribut-ribut kemarin tuh memang Wulan itu minta izin sama saya untuk tidak lanjut Jailan. Karena dia merasa dia tidak sehat buat mentalnya dia. Oke. Jadi Wulan memang bicara seperti itu ke saya terbuka, saya jujur ya. Kembali lagi saya ingin bicara yang jujur dan benar saja. Memang benar bahwa Wulan itu izin sama saya untuk tidak dikapelin lagi. Pertama kenapa?
Karena menurut mereka, menurut Ulan, ya walaupun selama ini katanya bunda-bunda itu sudah dikasih tahu bahwa antara Jainul sama Ulan itu cuman temen duet, tapi tetap aja begitu Ulan ketemu yang lain-lain itu dilarang-larang. Ketemu ini dibatasi, ketemu itu dibatasi, ketemu itu dibatasi, gitu ya. Kemudian saya bilang, ya sebenarnya sih kalau mereka membatasi selama memang itu tidak salah, ya bukan salahnya Ulan juga. Ya, kalau memang saya Ulan sudah dijelaskan bahwa kalian tuh sementara memang saat ini hanya pasangan duet, bunda-bunda juga tahu. Tapi kalau memang bunda-bundanya halu emang salah. Bunda-bundanya tuh berharap lebih emang salah. Yang penting kan Kak Adinya dan tim tidak memaksa kamu untuk harus jalan sama Jainul. Melarang kan Kak Adibal tidak melarang gitu loh. Ya kalau memang misalnya bunda-bundanya ada yang komplain, ada yang misalnya nggak suka, ada yang baper, menurut saya itu disikapi dengan bijaksana harusnya, ya. Karena tidak seharusnya itu membuat kamu kecewa atau tidak perlu ditanggepin. Namanya juga harapan, keinginan gitu ya. Dulu juga sama, banyak banget orang mengharapkan Kak Adi itu sama ini, sama itu. Banyak banget Kak Adi itu berharapnya nulis lagu buat ini, buat ini, buat itu. Itu namanya harapan, dihargai. Tapi kalau kemudian tidak kita lakukan, kan kita tidak punya komitmen untuk itu. Nah itu kembali ke mental sih ya. Kembali ke mental, kan kamu tahu semua penyanyi besar itu, siapa coba kita sebutkan ya? Lesti, Dewi Persik, siapa lagi gede-gede? Selfie, itu betapa fanbase-nya itu kadang-kadang kalau ngomong itu menyakitkan hati. Ya, Kak Adibal juga sering kena imbasnya gitu ya. Gitu. Tapi apakah kemudian bikin baper? Ya tidak. Ya, Ayu Ting Ting. Ya, apakah itu bikin baper? Tidak, itu bagian dari perjalanan karir kamu. Kalau menurut saya. Gitu loh. Tapi ya mungkin saya dengan kejadian ini agak berpikir mungkin ada baiknya juga memang Ulan tuh skor dulu lah biar tenang, biar berpikir gitu ya, biar berpikir bahwa mungkin selama ini beberapa bulan ini 7 bulan ini selalu dikejar-kejar agar gimana gitu ya, seolah-olah harus ini gitu ya, dan tidak tahan gitu, seolah-olah itu menganggapnya sebagai beneran gitu ya. Ya seperti kalau bunda-bundanya lagi live misalnya ya, gitu, bunda-bundanya lagi live misalnya selalu bilang pengen gini, ya itu harapan halu-halunya. Tapi apakah kemudian harus kamu ikutin? Ya nggak harus juga. Kan kita juga sering bilang bahwa Bulan, Jainul itu temen duet. Gitu. Ya, jadi saya rasa sih mungkin emang ada baiknya sih Wulan break dulu. Ya, Wulan break dulu, nanti pikirkan. Ya kalau emang setelah kamu pikirkan, kamu memang pengen Jailan itu selesai, saya sih nggak apa-apa. Ya, mohon maaf nih bunda-bunda ya. Bukan saya tidak menghargai bunda-bunda. Daripada saya itu nanti memaksa-maksa orang untuk kapelan, memaksa orang untuk nyanyi tapi tidak nyaman gitu ya. Capek juga ngurusinnya. Oke. Ya nanti biar Wulan kasih waktu untuk berpikir dulu deh ya. Tapi program saya itu tidak akan berhenti karena tujuan saya sebenarnya bikin live seru atau ngobrol itu kan memang adalah untuk promosi, untuk berkarya, untuk apa ya. Mungkin sawerannya akan turun. Ya kan kemarin tuh saweran tertinggi tuh adalah Zailan. Mungkin partisipasinya agak turun. Saya tahu kok itu ya. Kembali lagi saya sih tidak menjadikan itu sebagai sebuah hal yang memang masalah besar gitu. Jadi karena rezeki itu sudah ada yang ngatur lah ya gitu. Gitu. Jadi gimana? Ini cuma prank ya, mudah-mudahan prank ya. Saya juga berharap Wulan itu ngeprank kita. Tapi sepertinya tidak ya. Jadi Wulan, kalau mentalnya tidak kuat nggak usah main sosial media deh. Ya, serem sosial media tuh kalau dimainin ya. Gitu, belajar lagi agar mentalnya kuat ya. Untuk bunda-bunda juga ya, kalau lagi ngomel-ngomel di live, ya jangan terlalu keras-keras juga ya, gitu ya.
kadang-kadang artisnya nggak siap dengan itu. Ya kalau mau ngata-ngatain, katain Kak Adibal aja. Kak Adibal insya Allah udah kuat. Gitu ya, gitu. Jangan nyalahin Zainul ya. Kamu tahu nggak? Zainul tuh kemarin datang ke sini ya. Tak bilangin ya. Zainul kemarin datang ke sini membawa oleh-oleh buat kita semua sama Ram. Bawa oleh-oleh dari Mekah. Oke? Bawa oleh-oleh dari Mekah. Terus kemudian ada oleh-oleh untuk Wulan. Mau diantrin ke Wulan. Wulannya masih di Cikande. Kemudian saya bilang, udah taruh di sini aja. Kemudian dititipinlah sama Kak Adi di aula. Sama Kak Adi minta tolong Janah. Kan Janah tuh urusannya sering sama Wulan. Janah tolong simpenin punya Wulan. Simpenin punya Wulan, nanti Wulan datang dikasihin gitu. Ya. Terus ceritanya kemudian Zainul itu kemarin WA-WAan sama Wulan ya, termasuk memberikan ya, berdiskusi lah mengenai Zailan gitu ya. Tentang, nah di ujung-ujung ya kalau nggak salah Zainul tuh bilang sayang Wulan, ini kita sudah bagus ya. Dia minta maaf juga katanya kalau memang selama ini mungkin aku juga kurang peka, kurang apa, sudah ngomong begitu ya. Sudah ngomong begitu. Nah di ujung-ujungnya dia bilang, ada hadiah kamu itu ada sama Janah di Maksi, disimpan sama Janah gitu ya. Terus kalian tahu nggak yang beredar itu apa beritanya? Zainul itu ngasih kado buat Wulan, dititipinnya lewat Janah itu loh. Ya Allah ya Rasulullah, orang habis ibadah tuh dipitnah juga. Walaupun itu bener sih ya, tapi intonasinya tuh kayak seolah-olah Janah tuh yang pelakor, Janah itu yang kena imbasnya. Padahal Janah tuh cuma dititipin oleh-oleh, guys. Janah tuh cuma dititipin oleh-oleh, gitu ya. Terus pagi-paginya saya dapat info, Zainul itu ngirim oleh-oleh. Bisa-bisanya dititipkannya lewat Janah. Kenapa nggak dikasih langsung? Kasihan loh ya. Ya orang tuh biasa kalau lagi ibadah, biasanya 40 hari tuh mereka takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya nggak sih? Ya orang sekarang itu Zainul sama Ram itu ibadahnya azan langsung ibadah. Biasanya nunggu-nunggu tengah-tengah gitu. Sekarang tuh ibadahnya tepat waktu. Ya, kesini tuh lebih sering pakai sarung gitu ya. Terlihat lebih religius gitu. Tetap aja kena ya gitu. Jadi jangan lah ya, jangan suka mencari-cari kesalahan orang, oke? Kak Wulan. Apalagi yang mau ditanyakan yuk, mumpung Kak Adi ini nih yuk. Ya, apalagi yang mau ditanyakan? Ya, terus terkait dengan live seru nanti tetap ada. Nah rencananya saya tuh memang akan menambah kegiatan amal ya. Tanggal 26 itu siangnya itu saya bersama dengan Jailan Lover ya. Bersama dengan anak-anak Gen S itu akan melakukan santunan untuk ke panti ya. Ke panti, entah itu ke panti asuhan atau nanti Bunda Jen yang nyariin pantinya. Kemudian nanti sorenya kita lanjut dengan live seru. Di live seru kali ini saya akan gimana. Wulan ikut nggak? Wulan nggak ikut. Pokoknya Wulan selama dia belum jelas komitmennya, saya tidak libatkan dulu lah ya. Belajar untuk bertanggung jawab ya Wulan ya. Gitu. Kalau mengenai marah sih sebenarnya saya udah nggak marah gitu ya. Kalau saya kemarin marah nggak jadi saya rilis itu lagu ya, Kasih Ibu ya. Ya, berkat dinasehati oleh Kakak Wangki, Bunda Tika, Kak Yusuf, Bunda Zain, akhirnya saya tuh jadi mengerti sudut pandang yang lebih lembut. Mungkin saya memang tidak perlu terlalu marah-marah ya. Tapi komitmen ya tetap komitmen. Ya, komitmen ya tetap komitmen gitu. Kalau emang selama kamu tidak bertanggung jawab dengan apa yang kamu komitmenkan, saya sih tetap akan skor kamu sih. Ya. Aku kok nangis ya Wulan gitu. Nah ini bunda-bunda yang kayak begini nih udah tahu anaknya salah masih aja dibelain. Ya, yang kayak gini nih ya tidak sehat ya. Oke? Kita tuh boleh sayang sama anak, tapi kalau anaknya melakukan kesalahan, anaknya keliru itu ditegur, jangan malah kasihan, sedih apa, nggak begitu.
Ya, Wulan itu sudah bukan anak kecil. Dia tuh sudah 20 tahun lebih. Udah boleh menikah kalau diizinkan. Ya, jadi jangan perlakukan dia seperti anak-anak. Nanti nggak dewasa kalau begitu ya. Wulan nonton kan? Ini Wulan nonton, dengar ya. Kak Adi itu tidak marah dengan kamunya. Karena menurut saya kalau urusan kerja, Wulan itu mah best. Ya, disiplinnya oke, tanggung jawabnya oke, apa-apanya oke. Urusan pekerjaan. Ya, tapi kamu belajar untuk menghargai komitmen. Belajar untuk bertanggung jawab. Itu aja Kak Adinya minta. Mengenai Zailan nanti kita bicarakan ya. Kalau emang kamu setidak nyaman itu sama Zailan, nanti kita bicarain lagi deh. Ya. Nanti kita bikin zaitun kalau emang udah nggak ini ya. Kalau Zailan emang sudah tidak menyehatkan, kita ganti dengan zaitun ya. Nah gitu bunda-bunda ya. Jadi bunda-bunda nggak usah sedih ya. Yang perlu dikasihani itu bukan hanya Wulan, itu anak-anak semuanya, anak-anak didik saya itu semuanya kasihan semua. Ya, kasihan semua, mereka berjuang semua itu untuk dirinya dan juga untuk masa depannya, bukan hanya Wulan. Oke? Ya, tapi kalau memang sejauh ini Wulan yang memang paling banyak disupport itu rezekinya Wulan. Gitu ya. Teman-temannya juga happy, teman-temannya sedih loh. Jangan kamu pikir anak-anak Gen S itu dari kemarin anak-anak Gen S itu lesu semuanya ya. Gitu. Karena mereka berpikir saya akan stop lab seru kalau Wulan bermasalah. Enggak kok. Enggak akan saya stop ya. Nanti perihal memang misalnya bunda-bundanya tidak mau support mereka, ya udah sedapatnya aja. Kan dulu juga di awal-awal kita juga nggak banyak yang support ya. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini banyak juga bunda-bunda yang bersimpati akan tetap support Trio Menyala gitu. Karena sebenarnya memang Zailan itu proyeknya sudah banyak ya. Jadi karena kejadian ini banyak yang saya pending nih. Ada 4 cover yang saya pending. Sudah selesai tuh video klipnya. Tadinya mau dirilis di Vitamin Zailan, tapi karena Vitamin Zailannya cancel, ya udah. Ya. Oke. Males nonton kalau nggak ada Zailan. Ya saya juga males nonton komen kamu kalau kamu komennya seperti ini. Ya. Hof ya. Gitu, kamu nggak usah nonton dan nggak usah komen juga nggak apa-apa ya, daripada komen-komennya nambah dosa ya, kasihan kamunya nanti. Oke. Apalagi ya? Sabar ya Kak Adi. Nggak seru nggak ada Wulan, ya udah kamu seru sendiri aja ya, gitu ya. Nggak apa-apa, kita sih nanti menghibur yang seru-seru aja ya, gitu. Sabar Kak Adi, iya. Kata Quintina masih nggak mau nonton juga, Mak Susi juga. Mak Susi nggak mau bawa Taiwan juga nanti kalau nggak ada Wulan. Hah? Wulan suruh klarifikasi, nggak usah, apalagi yang mau diklarifikasi ya. Masa kamu pikir Kak Adi itu akan menjelekkan Wulan atau menjatuhkan Wulan? Tidak lah ya. Ya. Dikit-dikit klarifikasi nggak gitu juga. Aku tetap maunya ada Wulan, ya udah. Kamu sama Wulan aja, nggak apa-apa ya. Oke. Sendiri juga seru. Ini pasti salah satu kompor-kompornya Wulan ini ya. Ini si Hub nih sendiri juga seru, pasti kompor-kompornya Wulan gitu ya. Kamu pikir dengan komentarnya kamu ini akan membuat jadi Wulan lebih baik? Oh tidak ya. Kamu ini menjerumuskan Wulan. Hati-hati Wulan. Jangan-jangan ini haters yang menyamar jadi fans ini ya. Hati-hati dengan yang begini ya. Jangan kamu bangga tuh sama orang-orang yang memang ngompor-ngomporin kamu untuk bermasalah sama kita. Oke. Ayo apalagi sini. Sini kalian semuanya yang aneh-aneh sini. Kak Yunas, bahagia ya? Ganti aku aja Kak, ayo. Mungkin nanti kalau memang misalnya Wulan akhirnya tidak bisa berubah dan dia memutuskan untuk tidak gimana-gimana, nanti kita bikin audisi. Ya,
Nanti curinya bunda-bunda bila perlu ya. Ingat ya, di atas langit itu ada langit. Jangan kita merasa bagus kemudian kita tuh jumawa, nggak ada. Kita bagus, di atas Adibal ada lebih bagus lagi dari Adibal. Ya, makanya saya berusaha untuk menjadi orang yang berkomitmen, gitu ya. Berusaha menjadi orang yang memang benar, berusaha untuk menjadi orang yang rajin, gitu. Kenapa? Karena apa? Karena kadang-kadang kehebatan itu bisa kalah sama kebaikan. Ya, oke. Jadi orang baik aja. Undang Novia, oh saya nanti undang Novia. Siapapun saya undang nanti ya. Nggak mungkin saya bikin acaranya akan bikin anyep. Saya akan undang nanti ya. Bila perlu Michael Jackson nanti saya undang ya. Ya. Oke. Oke, ya. Yang wafat, Michael Jackson sudah wafat pun nanti bisa Wak Asep suruh mengundang bisa. Nah, Wak Asep nanti suruh membangunkan arwahnya ya. Itu nanti bisa request ya, mengundang yang sudah tidak ada. Oke? Di kita tuh komplit ya, di tempat saya tuh orangnya sakti ada Wak Asep bisa membangunkan ya, ada Guntur ya. Guntur tuh setiap saat dia bisa melakukan banyak kesalahan. Kesalahan ya. Takut Kak marah Kak gitu. Ya. Buka-buka. Ya pokoknya, nah untuk nanti live seru tanggal 26 itu insya Allah saya akan menghadirkan bintang tamu senior itu Yunita Ababil. Karena mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saat ini Bunda Yunita Ababil itu sedang berjuang melawan penyakit kankernya. Jadi beliau salah satu kakak yang memang sangat saya hormati. Nah mungkin besok itu kita akan bercerita tentang melihat situasi terkini Bunda Yunita Ababil. Mudah-mudahan beliau juga besok bisa nyanyi. Mungkin kalau memang fit, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan anak-anak kita juga ya. Gitu. Besok tuh ada Bunda Yunita Ababil dan insya Allah juga kita akan kedatangan musisi senior ya, Eko Saki. Eko Saki itu pencipta lagu Ada Dia, Selimut Biru dan lain-lain ya. Gitu. Jadi kedepannya insya Allah live seru akan tetap menjadi tayangan yang berkualitas dan berbobot ya, bukan hanya seru-seruan. Udah nggak monsri ya Kak, nanti monsrinya nggak apa-apa, tetap kita bikin ya gitu. Tetap kita bikin ya. Wulan nggak ada yang ngarahin kata siapa? Ada saya yang selalu ngarahin juga di sini. Jangan suka sok tahu deh. Ya, banyak yang ngarahin dia, bunda-bundanya banyak. Ada orang tuanya, ada saya. Ya, jadi jangan selalu dibelain. Nggak ada yang ngarahin, dia udah gede. Ya, jangan jadi kompor ya. Saya tuh lebih tahu Wulan tuh daripada kamu ya. Mana Wulan? Itu jangan-jangan tadi yang komen tuh Wulan kali itu. Wulan nggak ada yang ngarahin, katanya itu Wulan ya. Jangan-jangan itu Wulan itu saya curiganya itu. Ya. Krisna. Ya pesan saya gini ya. Pesan saya untuk bunda-bunda semuanya. Ya mungkin sedih boleh. Tadi juga saya lihat sampai ada yang saya dikasih tahu anak-anak, sampai ada bunda-bunda yasinan. Tapi mungkin juga itu melembutkan hati saya. Terima kasih ya atas semua doanya, atas semua pengajiannya. Itu juga membuat saya yang tadinya kesel banget sama Wulan itu jadi agak turun kesel saya itu ya. Terima kasih. Terima kasih kasih sayangnya. Tapi jangan kemudian kita tuh menjadi membabi buta gitu loh ya.
jadi sedih yang berlebihan. Janganlah ya gitu ya. Orang anaknya aja nggak sedih buat bunda-bunda, bunda juga jangan berlebihan sedihnya, nanti sakit. Ya, gitu. Ya, kalau Ulan itu dia memang segitu sayangnya juga sama bunda, harusnya dia tuh juga tidak melakukan hal-hal yang bikin kita sedih ya. Dengar tuh Ulan ya, gitu. Itu juga untuk orang-orang yang selalu ngompor-ngomporin Ulan, dengar tuh ya. Kalau kamu sayang sama Ulan, harusnya kamu tuh buat Ulan itu bagaimana caranya biar dia itu baik-baik, biar dia tuh menjaga hubungan baiknya dengan semua orang. Jangan malah dikompor-komporin, jangan tenang aja nanti kamu nggak ada adibal, nanti saya yang akan membackup kamu, nggak begitu. Ya, berarti kamu tuh egois kalau begitu. Enggak lah Kak Adi, bagiku ini dunia maya, tidak semuanya sandiwara ya, termasuk hormat saya terhadap bunda-bunda semua, terhadap teman-teman semua itu bukan sandiwara. Insya Allah hormat saya itu tulus. Ya, justru saya bicara begini karena saya tidak mau membohongi bunda-bunda dengan hal-hal yang memang tidak baik. Bunda Mutiahani, Bunda, ya Kak Adi Wulan ketawa, alhamdulillah kalau bisa ketawa ya, berarti dia mudah-mudahan setelah ketawa dia akan sadar gitu ya. Karena selama ini kan di postingannya nangis terus ya. Ya. Jadi untuk Ulan juga ya, jangan selalu posting-posting yang sedih-sedih ya. Kamu hidupnya nggak sesedih itu. Ya, kamu tuh banyak sekali keberuntungan dalam hidup kamu. Banyak disayang bunda-bunda, banyak rezekinya, disayang Kak Adi, banyak lagunya, banyak kesempatannya. Jadi nggak usah posting-posting yang sedih-sedih seolah-olah kamu menderita banget. Ya, nanti kalau menderita banget temennya yang diserang lagi yang lain-lain ya. Jangan drama-drama. Yuk, hidup ini yang real aja. Lagian juga teman-teman itu ya, kalau Ulan mungkin lagi apa nangis, itu langsung didramatisir gitu. Ulan, kamu kuat nak, bla 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 ya, kuatkan Tuhan gitu. Ya, bisa aja Ulan itu nangis karena kakinya kejepit. Jadi jangan suka mendramatisir. Gimana? Bio IG Wulan hapus Maxi Musik Kak Adi, iya. Mungkin memang kalau memang gini loh. Saya sih tidak, belum ada statement yang memang belum saya hapus konten-kontennya Wulan. Belum ada yang memang saya masih ada komunikasi. Saya minta, bukan saya suruh, tadi Kak Yusuf juga berkomunikasi dengan Wulan mengenai dia penghapusan bio. Jadi sebenarnya dia tuh memang udah pengen keluar kayaknya, ya. Jadi jangan kemudian kalian dramatisir seolah-olah saya yang usir dia suruh keluar ya. Orang dia yang merubah bionya kok. Orang di bio kita Maxi Musik tuh di saya tuh masih ada namanya Wulan kok, ya. Ya mungkin itu ada bunda-bundanya yang memang ngompor-ngomporin. Terakhir saya WA sama Wulan itu WA-nya masih baik-baik ya. Belum ada yang saya kata-kata yang memang di awal saya tuh memang keras ngomongnya sama Wulan itu ya. Saya tuh marah sekali di awal-awal. Kemudian di belakang-belakang terakhir saya WA itu saya sudah lembut lah gitu, karena memang sudah tenang lah ya gitu. Semoga Wulan sadar Kak. Wulan sadar kok. Ada provokator, bisa jadi. Ya, khususnya untuk Bunda Jailan Lover, saya berharap kalian tetap menjaga silaturahmi apapun yang terjadi. Kalian itu tetap jaga persaudaraan. Ya, karena alhamdulillah mungkin kemarin Jailan mempertemukan kalian semua, mempertemukan bunda-bunda, ayah-ayah, dan silaturahminya dijaga gitu ya. Kalaupun memang nanti suatu saat Jailan itu tinggal kenangan, ya udah jadikan itu sebagai kenangan yang indah gitu ya. Gitu. Kalau memang misalnya anaknya yang mau disupport udah nggak mau disupport, jangan dipaksain juga.
Oke? Nanti supportlah orang-orang yang memang masih mau disupport. Gitu ya, Kak Wulan ya. Gitu. Nggak usah terlalu sedih-sedih, baik-baik aja semuanya. Ya. Mamanya Wulan gimana Kak Adi? Mamanya Wulan mendukung kayaknya untuk Jailan itu bubar ya. Terakhir saya dengar katanya dia mendukung untuk Jailan itu bubar. Makanya kemarin saya nggak kondangan. Saya tuh kemarin tuh mau kondangan ke Cikande. Cuman karena saya dengar katanya informasi, oh mamanya Wulan udahlah bubarin aja, ya udah nggak jadi saya kondangan ya. Tapi kan sebenarnya orang tuanya Wulan tuh apa kata tergantung Wulannya, ya. Maksudnya ya namanya orang tua ya pasti mereka tuh pengen yang terbaik buat anaknya lah ya. Saya mengerti lah ya gitu. Ya kalau memang Wulannya mungkin minta dukungan orang tuanya, saya juga kalau memang misalnya jadi orang tuanya Wulan gitu ya. Kalau misalnya Wulan pengen udahan gitu, terus saya nasihati dia memang pengen udahan, ya udah saya izinkan juga. Menurut saya sih orang tuanya Wulan itu ya saya maklumi lah ya. Pasti dia ingin yang terbaik buat Wulan lah gitu. Jadi nggak usah juga kalian gimana sama orang tuanya Wulan ya. Jangan dilibatkan dengan masalah ini. Ya, untuk mamanya Wulan, bapaknya Wulan, saya juga mohon maaf ya kalau saya ada kata-kata kurang berkenan. Kadang-kadang bercanda saya keterlaluan. Kadang-kadang misalnya ucapan-ucapan saya menyakitkan hati. Tapi insya Allah itu semua saya lakukan karena saya ingin yang terbaik buat anakmu ya, Bu Ningsih dan Pak Sukri ya. Ya Pak Sukri ya. Gitu. Jadi saya dengan online nih ya terbuka, saya minta maaf kalau selama ini ada kata-kata saya memang kurang berkenan dan nggak enak didengar ya, Ibu Ningsih ya, gitu. Kalau saya sih saya kembalikan lagi ke Wulan ya. Kalau memang misalnya Wulan tetap ingin Zailan itu berjalan, misalnya nanti namanya jangan couple deh. Kalau emang Wulan keberatan dengan kata couple itu, mungkin temen duet lah namanya ya. Temen duet lah, itu bunda-bunda Jailan juga bisa menerima. Tapi kalau memang itu harga mati buat Wulan, ya udah, ya, gitu. Ada Cepi ya? Kayak bukan Wulan, Kak Adi, enggak itu Wulan. Ya. Ya. Kita tuh jangan suka ini deh, jangan suka menghayalnya kejauhan lah ya. Orang terakhir saya lihat Wulan tuh masih makan nasi kok ya. Kecuali kalau memang tiba-tiba saya lihat dia makan api atau makan bara, mungkin itu bukan Wulan. Ya, terakhir masih joget-joget kok kemarin kok ya. Masih tertangkap kamera kemarin ya. Ya. Terakhir kemarin masih tertangkap kamera, berarti masih Wulan itu ya. Kalau dia bukan Wulan nggak ketangkap kamera kemarin itu. Kenapa sayang? Apa Lea? Ba. Sini. Halo. Gimana pendapat kamu menurut kamu Lea? Pendapat kamu bagaimana mengenai Mama Wulan? Hah? Bagaimana kok kamu tendang handphonenya? Bagaimana pendapat kamu? Iya, oke. Leanya aja malas komen ya. Malam. Wulan kayak terhipnotis kok bisa saweran. Ya, mana ada orang terhipnotis bisa saweran? Ya. Ya, nggak ada itu ya. Jadi nggak usah berspekulasi ya. Ini memang Wulan harus belajar lebih bijaksana dan lebih berkomitmen aja. Itu juga ya untuk adminnya Wulan itu siapa nanya Vivi ya. Vivi ini lagi nonton nih kayaknya ya. Vivi itu ya kalau ngomong itu jangan suka jadi kompor juga ya. Ya, kemarin saya lihat dikirim sama orang itu. Katanya tertutup pintu yang satu, tertutup pintu rezeki yang satu, pintu rezeki lain akan kebuka, ada gitu itu kamu tanggepin.
Iya, kamu jangan jadi kompor. Saya samperin kamu ke Pipi ya. Ya. Kamu dekat Hobah di belakang ya, macem-macem saya lihat lagi kamu saya samperin ya Pipi ya. Kamu belum tahu aja kan? Hati-hati ya, ini dunia sosmed semua ketahuan ya. Kamu anak kecil kemarin sore, jangan sok-sok ini kamu ya. Pokoknya Pipi bisa tandain ya. Ini Pipi lagi nonton kan Pipi? Jangan sampai nanti huruf I kamu saya ganti dengan huruf E ya, Pipi. Bunda Ria, ya Allah, oh. Kak Yunas, Kak Yunas bahagia sekali. Udah ya. Ya kita serius-serius santai lah ya. Pokoknya PV nanti kalau ada kata-kata yang ngompor-ngomporin, kamu saya kejar kemanapun kamu ya. Dengar Pipi ya. Nah. Kamu anak kemarin sore itu sok ngomongnya udah kayak orang yang paling bijaksana sedunia aja kamu. Rezeki itu Tuhan yang ngatur ya, bukan adibal ya. Mana bisa adibal nutup pintunya rezekinya orang. Ya. Kan udah jelas saya bikin lagu, rezeki, maut, jodoh itu dari Allah, bukan dari adibal. Oke? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kumpul nih anak-anak nih lagi menyiapkan untuk lab seru, ada apa? Halo sini absen sebentar yuk, absen sini yuk sebentar, Rian. Tapi sengaja saya tidak ajak untuk live karena nanti dikiranya saya itu nanti kayak pilih kasih, enggak ya. Mereka memang lagi latihan hari ini. Halo Rian. Hai Rian, Ram sini Ram. Ada Irham juga sini Irham. Rian, sini ada si Irham juga sini. Halo Rian, kamu sapa-sapa sedikit ya sebelum closing. Halo ya. Halo bunda-bunda semuanya, selamat malam. Gimana? Nah, iya. Rambutnya udah. Ya, yuk. Udah gitu doang. Mau dijadiin host ngomongnya apa adanya ya. Iya. Kita ambil pelajaran ya dari semua kejadian. Ya, kita ambil hikmahnya ya, kita ambil yang terbaik. Oke. Ya. Terus Ram. Iya, semoga semuanya bahagia terus. Nanti insya Allah kita ketemu lagi tanggal 26. Gak kedengeran. Nanti kita ketemu tanggal 26. Semoga semuanya gak ada yang sedih-sedih dan bahagia selalu. Dan semua yang kita lalui semoga bisa jadi pelajaran buat kehidupan kita semua ya. Iya, ke depannya. Kamu katanya lagi disebelin sama bunda-bunda Jailan gara-gara kemarin. Itu aku bercanda. Ya bercanda juga jangan ini ya. Ayo. Maaf ya. Jangan ya. Bercandaan. Aku juga maafin ya kalau semisal ada kesalahan. Banyak nih. Ayo. Ini belajar jadi kompor nih kayaknya. Ayo mana sih Irham? Mana Irham? Irham ganti pop. Jana. Iya, halo Irham. Ini lagi libur sekolah ya? Lagi libur sekolah Kak Adi. Deketan dikit, nggak kedengeran suaranya? Ya lagi libur sekolah. Iya. Lagi libur sekolah, gitu. Udah sunat belum? Udah dong. Udah sunat, udah. Oke. Ayo, sini Jana, Say hello. Tuh, Irham katanya bocil tapi udah sunat kok, aman ya. Halo semuanya. Oke. Bocil bisa bikin bocil ya. Oke. Sini Jana, yuk. Jana jangan takut. Gimana kamu? Oleh-olehnya Wulan mana? Udah dikasih? Belum, karena belum ketemu sama Wulan. enggak. Tapi aku udah kasih tahu. Udah kasih tahu ya? Ya. Oke. Lala, sini Lala. Ya Allah Lala. Lala Mardatila, ayo. Sini. Ya, masih ingat? Hai Lala. Ya, oke.
Ayo, Zaitun sini Zaitun. Jainul Buatun. Kayak minyak zaitun. Halo. Halo guys. Ya, jadi Jainul sekarang ini hijab ya. Sekarang dia memutuskan untuk berhijab. Mungkin minta pesan kamu untuk Wulan mungkin terkait dengan Zailan. Ya mungkin dari permasalahan ini bisa apa ya? Lihat ke sana. Banyak hikmah dan mungkin ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih berpikir dewasa lagi bahwa begitu banyak orang yang support, apalagi Kak Anibal yang mungkin udah lama juga tahu Wulan, udah tahu baik buruknya juga. Ya kita sih semuanya pasti open ya karena kita semua udah deket banget, kita sudah saling mengenal satu sama lain ya, kita pengennya ya gitu saling baik sama lain. Okay. Jadi kalau ada yang salah Ya. Oke, Wulan katanya sakit ya. Kalau Wulan sakit laporannya ke rumah sakit, jangan ke sosmed. Oke. Tadi ada Hasbi lo ya. Orang tadi kamu ketemu Wulan baik kan bang? Baik aja ya. Ya. Baik aja ya. Gitu. Jadi jangan suka mendramatisir ya. Yang sakit kakak Zainul. Iya. Iya. Oh ini ternyata selimutnya dari kemarin hilang. selimut siapa? Limut gua ini abu. Segitunya Kak Adi, segitunya kenapa? Kamunya segitunya. Ya, nggak ada lagi drama-drama ya. Nggak ada lagi drama-drama ya. Kalau sakit bilang, nanti kita urusin. Ya, jangan sakit laporannya ke sosmed. Ya. Oke, hal Kak Arlin Makau, nggak ada lagi sekarang nih anak-anak Kak Adibal yang manja-manja. Ya, kalian semuanya bekerja keras. Kalian semuanya itu berjuang ya. Jadi nggak ada yang drama-drama, nggak ada yang memang menjual kesedihan. Jualah karya kalian. Oke? Jualah kebaikan kalian, jualah memang kerja keras kalian ya. Gitu. Oke, oh ya. Kayak ini prank, DA7 kapan ya? Kak Adibal apa? Kak... kamu kan kemarin WA Wulan. Wulan jawabnya apa? Penasaran, pengen tahu. Kan dimulai. Iya. Wulan jawabnya apa? Kamu kan jawab. Iya. Kamu WA-nya gimana? Ya gitu, ingetin mungkin bisa dipikir-pikir lagi keputusannya. Bisa lebih berpikir lagi lah karena keputusan di saat lagi kesel lagi marah kan mungkin nggak baik ya Kak Adi. Jadi harus dipikir-pikir lagi karena yang kecewa itu nggak hanya bunda-bunda, Kak Adibal gitu yang kecewa juga kita semua mungkin karena kita pengennya ya semua makin kompak, agennya semakin kompak semua. Gitu. Ya. Jawabannya apa? Ya makasih. Terima kasih doang. Iya Allah. Makasih, bagus loh. Mungkin dia ingat waktu itu kamu tuh di chat jawabannya cuma how are you doang. Ya mungkin dia juga nggak mau panjang-panjang Makasih ya. tuh bagus berarti makasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, iya. Ya udah, oke. Gitu ya. Jadi intinya kita semua baik-baik aja. Tinggal Wulan ya. Tinggal Wulan. Gimana? Beda. Katanya mata kamu sedih, Zen. Gitu. Suka nebak-nebak deh. Tapi nggak apa-apa. Enaknya sosial media tuh gitu ya. Suka menebak-nebak, suka apa gitu. Iya. Zainul sedih, iya. Katanya soalnya kemarin habis umroh, Ram sama Zainul tuh uangnya pada habis. Jadi pada sedih, makanya besok itu mau nge-live lagi. Mudah-mudahan rezekinya banyak ya. Amin. Ya Gitu. Rabbal Alamin. Ya, kita bekerja dan beramal ya. Iya. Ya ada Bunda Lisbeth loh. Bunda Lisbeth ada nggak sih? Ini. Bunda Lisbeth katanya ada ya. Oh ya. Oke semuanya ya, Bunda Ria Rahmat. Hai Sri Devi. Sri Devi kok nanya kapan Sri Devi singlenya rilis? Aneh. Sri Devi. Kak Rasyadara dari Bunda Syifa. Oke gitu ya. Begitu pesan saya semuanya adalah pertama jaga persaudaraan ya, kurangi suujon. Mari kita saling mendoakan. Ya pokoknya apapun yang terjadi di dunia perartisan nikmati aja ya.
Intinya kita sehebat apapun kita, jangan pernah kita merasa yang paling oke. Karena apa? Dicium Rian jadi ngambek kok. Kaget nih. Karena di atas langit itu ada Mata genit mana? langit. Mata genit lah. Ada satelit. Karena kebaikan itu di atas kehebatan, oke? Kita hebat oke, tapi kedepankan kebaikan ya. Amin. Begitu cukup dari saya. Ini karena saya sudah waktunya untuk ngomong Lea. Langsung mau Oke. dia. Oke, halo Lea, dadah. Dadah. Halo. Tepuk tangan Lagi lihat. Hore. Oke. Jadi halo, siapa itu? Siapa Mama Wulan? Halo Mama Wulan. Halo Mama Wulan. Gitu ya. Itu lihat tuh kamu. Iya. Oke. Bilangin. Mama Wulan kapan nyanyi masa depan lagi sama aku? Mata genit mana? Mata genit. Mata genit mana? Mata genit? Mata genit mana? Mata genit. Kasih lihat gigi, kasih lihat gigi. Kasih lihat gigi. Giginya? Giginya 2. Oke ya. Sudah ya, itu aja dulu ya. Iya coplok. Ini pasti ada yang ini nanti ya. Pasti ada yang capture ya ditampilin ya. Motong-motong ya. Tapi tadi Kak Adi ngomongnya nggak ada yang aneh-aneh kan? Nggak ada kan? Aduh. Oke ya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon maaf Kak Adibal ya. Mohon maaf juga atas semuanya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf untuk semua bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik yang lagi live. Kan kalau lagi live tuh terlalu serius tuh nggak seru ya. Gitu, kalau Kak Adibal kadang-kadang bercandanya agak berlebihan. Mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Oke. Cilukba, sampai ketemu kita di tanggal 26 ya. Yang mau berpartisipasi di tanggal 26 untuk untuk live seru boleh ke Kak Yusuf. Yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan amal kita berbagi, boleh berkomunikasi dengan Bunda Tika dan Bunda Zen ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalian tuh memang anak-anak yang berbakat yang pantas untuk didukung, oke? Yuk, aduh ini, yuk. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.